Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 materi tugasan UAS mata kuliah komunikasi data. Di sini kami beranggotakan kelompok saya sendiri Azrul Muhayyad. Kemudian ada rekan saya ini Fajar Dwi Riyandi, Raihan Afif Yazu, dan Fauzan Sipahutar. Dan saya sendiri Azrul Muhayyad akan menjelaskan materi tentang protokol dan standar komunikasi berlapis OSI, TCP, dan IP. Langsung saja. Nah, protokol. Nah, protokol ini adalah kumpulan aturan-aturan yang biasa mengendalikan suatu komunikasi data antar entitas dalam suatu network. Itu adalah pengertian protokol dalam komunikasi. Nah, protokol ini ada sintak, semantik, dan timing. Nah, sintak ini adalah struktur atau format data. Kemudian semantik adalah rentetan bit, dan timing adalah waktu kecepatan data yang dapat dikirimkan oleh protokol. Nah, di sini ada standar. Ada de facto dan de jure. De facto ini adalah standar yang belum disahkan oleh suatu badan organisasi, tetapi telah diadopsi dan meluas di dunia industri. Nah, sedangkan de jure adalah standar yang disah penggunaannya oleh suatu badan organisasi yang berwenang untuk dilaksanakan oleh industri tersebut. Seperti itu. Jadi de facto adalah suatu standar yang belum disahkan oleh organisasi, dan de jure adalah suatu standar yang telah disahkan oleh organisasi dan dilaksanakan oleh industri yang meluas. Nah, ini adalah beberapa badan standar internasional atau organisasi-organisasi yang berwenang mengesahkan suatu badan. Yang pertama, International Organization for Standardization atau disingkat ICO. Kemudian International Telecommunication Union Telecommunication atau ITUT. Kemudian American National Standard Institute atau ANSI, singkatannya ANSI. Kemudian Institute of Electrical and Electronic Engineering dengan singkat IEEE. Terakhir adanya Electronic Industries Association, disingkat EIA. Nah, kita lanjut ke komunikasi berlapis layer, dimana konsep dari komunikasi berlapis ini adanya layer, interface antar layer, peer-to-peer communication, dan encapsulation. Di sini layer adalah lapisan yang melakukan fungsi dari komunikasi. Komunikasi apa? Interface antar layer, di mana menyampaikan informasi dan layanan suatu layer kepada layer yang di atas. Kemudian peer-to-peer communication. Nah, peer-to-peer communication ini adalah komunikasi antar layer setingkat. Dan terakhir ada yang encapsulation. Nah, encapsulation ini adalah suatu proses penambahan bit terakhir pada layanan fungsi setiap layer yang terkait. Nah, di sini ada keuntungan komunikasi layer atau komunikasi berlapis. Yang pertama yaitu menyatukan perbedaan standar atau rancangan antar vendor. Yang kedua, memudahkan dalam rancangan protokol. Yang ketiga, suatu perubahan pada layer di mana tidak mempengaruhi layer lain. Kemudian memberikan common language. Common language ini jenis komunikasi yang bisa dipahami satu layer ke layer yang lain. Seperti itu. Nah, OSI layer atau disingkat OSI layer adalah singkatan dari Open System Interconnection, di mana OSI ini dikembangkan oleh suatu organisasi yang namanya ISO, International Standard Organization.
Dari sini saya mencoba mengilustrasikan gambar. Ini adalah protokol jaringan yang berbeda. Bisa dianalisa bahwasannya OSI ini adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan. OSI ini memiliki 7 lapisan yang berbeda. Gambar ini hanya sebagai ilustrasi. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah model dari OSI, Open System Interconnection. Yang di atasnya ada application. Application ini adalah akses kepada network resource. Bawahnya ada presentation, ini translasi, enkripsi, dan kompresi data. Kemudian di bawahnya lagi ada session. Session ini mengatur dan memutuskan session. Dan di bawah session ada yang namanya layer transport. Ini layer ini berfungsi mendelivery, handle, process to process, dan error recovery. Dan di bawah layer transport ada yang namanya layer network. Layer network ini berfungsi mengirim paket dari sumber ke tujuan, internet working. Kemudian di bawah network adanya layer data link. Ini menyusun bit menjadi frame untuk delivery hop to hop. Kemudian layer yang paling bawah ini physical, yaitu mengirim bit ke medium, spesifikasi mekanik dan elektrik. Selanjutnya akan kita jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama application layer. Application layer ini bertanggung jawab terhadap layanan kepada user. Di antaranya dalam bentuk network virtual terminal. Kemudian yakni network virtual terminal ini terminal fisik mode software, di mana memungkinkan user untuk login ke remote host. Yang artinya untuk melakukan layer ini akan membuat emulasi terminal pada remote host, dan remote host akan menganggap terminal ini berasal dari dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian file transfer access and management. Ini aplikasi user yang bisa membaca dan merubah data. Nah, dan juga bisa mengambil data serta mengatur remote host secara lokal. Seperti itu. Kemudian mail service. Mail service ini adalah memberikan layanan email untuk forwarding dan menyimpannya. Kemudian ada directory service. Directory service ini memberikan layanan sumber database yang terdistribusi. Dan informasi global tentang berbagai objek dan layanan lainnya. Kemudian layer presentation bertanggung jawab terhadap translasi, encryption, dan compression. Nah, translation ini adalah suatu proses yang sedang berjalan di dalam komputer yang biasanya mempertukarkan karakter string atau angka. Informasi ini harus diganti menjadi rentetan bit sebelum ditransmisikan. Nah, kemudian encryption ini yaitu sebuah komunikasi di mana beberapa informasi yang begitu sensitif dan memerlukan keamanan koneksi. Keamanan koneksi inilah ide perlunya adanya enkripsi. Kemudian adanya compression. Compression ini adalah kompresi data informasi yang diperlukan guna mengurangi penggunaan bit setelah proses translasi dilakukan. Selanjutnya ada session layer. Session layer ini adalah bertanggung jawab atas koneksi layer. Pertama, mengelola dan memutuskan koneksi. Yang kedua, menggunakan sirkuit virtual yang digunakan oleh layer, transport layer. Nah, kita lihat transport layer. Nah, transport layer ini bertanggung jawab terhadap delivery message antar proses. Nah, dalam bentuk yang pertama service point address, yakni memastikan message sampai pada proses yang diinginkan atau alamat port yang diinginkan. Kemudian adanya segmentation and assembly,
yaitu suatu message yang dibagi menjadi ke dalam segmen-segmen yang sesuai. Kemudian dalam transmisi. Selanjutnya ada connection control. Connection control ini membangun hubungan antar transport layer, baik itu antar transport layer maupun pengirim pada segmen. Kemudian adanya flow control. Flow control ini memastikan flow data sesuai dengan kemampuan penerima dalam penyerapnya dalam basis end to end, bukan per link. Ini flow control, end to end, bukan per link. Kemudian error control. Error control ini melakukan control error, mana proses to proses dengan melakukan retransmisi jika terdapat message yang dikirim rusak, seperti itu. Nah, network layer. Network layer ini bertanggung jawab terhadap pergerakan setiap paket end to end to host, dimana dalam bentuk logical address. Nah, logical address ini jika seandainya terdapat dua buah sistem yang terkoneksi pada link yang sama, maka addressing ini dapat dilakukan oleh data link. Kemudian adanya routing. Routing ini yakni informasi pada header, juga termasuk arah dari router dan switch yang akan dilalui oleh paket untuk bisa sampai ke tujuan akhirnya. Nah, hal ini ketika pengirim dan penerima terpisahkan oleh network yang lebih besar, seperti itu. Kemudian adanya data link. Nah, data link ini bertanggung jawab terhadap pergerakan setiap frame antar hop atau node, dimana dalam bentuk framing, kedua physical addressing, flow control, error control, dan access control. Nah, apa itu framing? Framing yakni yang artinya membagi-bagi rentetan bit yang diterima dari network layer menjadi satuan data yang terukur, seperti itu. Itu disebut dengan framing. Kemudian physical address. Physical address ini menambahkan header pada frame yang mendefinisikan alamat pengirim atau penerima dari frame tersebut. Seperti itu physical address. Kemudian flow control. Flow control ini memastikan kecepatan pengolahan data di penerima sesuai dengan kecepatan pengirim yang produksi data tersebut. Kemudian adanya error control. Error control ini penambahan bit-bit, mana mekanismenya mendeteksi atau retransmit frame yang rusak atau hilang selama transmisi dan duplikasi frame. Itu adalah tugas dari error control. Kemudian access control. Access control ini yakni mendeteksi akses pada jenis koneksi multi point link. Gunanya yakni mencegah tabrakan data yang terdapat dalam link tersebut. Oke, selanjutnya physical layer. Physical layer ini bertanggung jawab terhadap pengiriman bit antar hop atau node, dimana dalam bentuk karakteristik fisik interface dan medium. Nah, karakteristik fisik interface dan medium ini yakni karakteristik dari interface antar perangkat dan media transmisinya. Kemudian representasi dari bit. Representasi dari bit ini memodulasi bit ke dalam carrier yang sesuai. Selanjutnya kecepatan data. Kecepatan data yakni kecepatan transmisi yang dikirimkan per bit. Dan sinkronisasi bit. Sinkronisasi bit yaitu sinkronisasi timing antara penerima dan pengirim. Dan konfigurasi saluran. Konfigurasi saluran ini didefinisi sebagai koneksi, yaitu point to point atau multi point. Kemudian konfigurasi saluran. Topologi fisik. Topologi fisik ini bagaimana perangkat yang terhubung ke network itu bisa bekerja, seperti itu.
Kemudian adanya mode transmisi. Mode transmisi ini adalah definisi arahnya transmisi. Nah, seperti halnya simplex, half duplex atau full duplex dan lain sebagainya. Nah, kita masuki TCP atau IP. Nah, apa itu TCP? TCP itu adalah kepanjangan dari Protocol Connection Oriented. Seperti itu. Standar komunikasi data yang melakukan proses pertukaran dalam jaringan internet, di mana segmen bergerak bolak-balik antara dua host untuk memberitahu bahwa koneksi terjadi selama waktu tertentu. Yang dikirim adalah paket switching. Nah, sini di layer application itu consists of application and processes that user the network, yang artinya di mana layer application ini terdiri dari aplikasi dan proses yang menggunakan jaringan network. Kemudian di layer yang kedua ada yang transport. Transport ini adalah provides end-to-end data delivery service, yang artinya menyediakan pengiriman data dari ujung atau dari pengirimnya ke penerima. Di bawah transport ada internet. Internet ini adalah defines the datagram and handles the routing of data. Ini mendefinisikan datagram dan menangani perurutian data yang dikirim dari transport. Kemudian adanya network access. Network access ini adalah consist of routines for accessing physical layer, di mana layer ini terdiri dari rutinitas untuk mengakses lapisan fisik dari layar tersebut. Seperti itu. Nah, adanya enkapsulasi. Enkapsulasi ini identitas lapisan komunikasi peer. Nah, sini bisa kita lihat ada layer application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Nah, kita lihat dari application layer, data descending dikirimkan ke layer transport layer, di mana headernya 1. Kemudian data diteruskan lagi ke internet layer, maka header ditambah headernya. Kemudian dikirim lagi dari internet layer ke network access layer, maka headernya bertambah sampai ke penerima. Kemudian penerima mengirim kembali dari access network layer, dikirimkan kembali ke internet layer, maka prosesnya kebalik, berarti berkurangnya header sampai transport layer dan juga application layer data dijadikan informasi. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari TCP/IP. Sini adalah adanya handphone dan PC, di mana pembentukan paket data pada application layer ini yang berasal dari perangkat and device. Kemudian dilakukan segmentasi dan enkapsulasi paket data pada transport dan internet layer. Pada layar transport internet ini dilakukan enkapsulasi. Kemudian terbentuk paket data baru dengan label header, yakni berisi informasi yang diperlukan untuk sampai ke tujuan pada network access layer. Seperti ini. Sampai ke sini berarti sudah memiliki header. Kemudian paket data dikirimkan melalui internet working menggunakan media dan perangkat jaringan. Ini adalah media dan perangkat jaringan. Kemudian paket data diterima lagi pada network access yang sebelah kanan ini, akses di tujuan akhir. Kemudian dilakukanlah dekapsulasi dan reassembly paket data pada transport dan internet layer. Dilakukan lagi dekapsulasi. Dan paket data yang berisi pesan yang tadinya dikirim akan dibuka pada application layer. Nah, pada layar aplikasi ini informasi dibuka, kemudian akan ditampilkan pada perangkat tujuan ke PC ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Di sini saya Fajar Dwi Randy akan melanjutkan presentasi UAS komunikasi data, materinya tentang persinyalan. Pensinyalan atau signaling. Definisi pensinyalan dalam bahasa Indonesia, dalam biologi evolusioner, teori pensinyalan adalah sekumpulan teori yang membedah komunikasi antara individu. Pusat pertanyaannya adalah kapan organisme yang memiliki konflik kepentingan diharapkan berkomunikasi secara jujur. Tidak ada praduga mengenai intensi yang disengaja. Model matematis organisme yang mensinyalkan kondisi mereka kepada individu lain sebagai bagian dari suatu strategi stabil, evolusioner. Sangat penting bagi penelitian dalam bidang ilmu ini. Kemudian dalam bidang signaling, definisi pensinyal itu adalah pertukaran informasi dan yang kedua adalah antar perangkat dalam jaringan. Kemudian dalam bentuk kode tertentu berfungsi untuk dalam standarnya, pertama adalah pembangunan hubungan, call setup, kemudian yang kedua pengawasan hubungan, supervision, dan yang ketiga adalah pembubaran hubungan, clear down. Dalam signaling, pengertian definisi signaling adalah semua pensinyalan yang dibutuhkan dalam melakukan panggilan di jaringan telekomunikasi. Arah signaling terdiri dari dua. Yang pertama adalah forward dan yang kedua arah reverse. Kemudian di sini proses sampling signal. Proses sampling signal merupakan proses mengubah sinyal analog yang berbentuk sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit. Untuk mendapatkan sinyal waktu diskrit yang mampu mewakili sifat sinyal aslinya, proses sampling harus memenuhi syarat Enquist. Apabila proses sampling tidak sesuai dengan syarat Enquist, maka akan terjadi aliasing sinyal. Aliasing merupakan proses di mana sinyal waktu diskrit yang dihasilkan memiliki frekuensi yang berbeda dengan sinyal aslinya sehingga tidak mewakili sifat sinyal aslinya. Kemudian di sini adalah gambar diagram blok pengolahan sinyal. Yang pertama itu ada dua input. Yang pertama itu sinyal analog. Yang kedua itu adalah input sinyal digital. Kita lihat baca dulu dari input sinyal analog yang menuju ke ADC, dan juga menuju ke DSP. Sedangkan input sinyal digital langsung menuju ke DSP. Kembali lagi ke input sinyal analog yang di DSP tadi menuju ke DAC dan juga menuju ke output sinyal analog. Sedangkan sinyal digital dari DSP yang tersimpan DSP tadi menuju ke output sinyal digital. Jadi kesimpulannya sinyal digital ini langsung ke DSP dan langsung ke outputnya. Slide berikutnya. Jenis-jenis sinyal. Sinyal ada 4. Yang pertama sinyal analog, sinyal diskrit, sinyal data tercuplik, dan sinyal digital. Sinyal analog adalah merupakan sinyal yang didefinisikan dalam suatu jangkauan batas waktu kontinu yang amplitudonya mempunyai nilai yang kontinu. Kemudian sinyal diskrit merupakan sinyal yang hanya didefinisikan dalam suatu saat waktu diskrit. Amplitudonya mempunyai nilai hanya pada saat tertentu saja. Yang termasuk sinyal diskrit yaitu sinyal digital dan sinyal data tercuplik atau samplet data signal. Kemudian yang ketiga adalah sinyal data tercuplik, yaitu merupakan sinyal diskrit yang mempunyai amplitudo yang kontinu pada waktu cuplik atau sampling time tertentu. Kemudian yang keempat yaitu sinyal digital, merupakan suatu sinyal diskrit yang dengan amplitudo terkuantisasi. Sinyal tersebut juga merupakan dipresentasi dengan sederet bilangan, umumnya bilangan biner. Kemudian kita slide berikutnya yaitu gambar-gambar jenis sinyal. Kita lihat di gambar A di sini adalah sinyal analog yang berbentuk grafiknya sederhana, garisnya melengkung. Kemudian yang gambar B adalah sinyal terkuantisasi yang gambar grafiknya tersebut dia lurus dan berbentuk siku. Kemudian yang C adalah sinyal diskrit, di mana gambarnya
berbentuk seperti ini, garis lurus, dan gambarannya bisa dilihat dari ujung dari garisnya. Kemudian yang keempat yaitu D, itu adalah sinyal digital, di mana sinyal digital berbentuk tabel, kemudian berbentuk titik, yang di situ dapat gambaran sinyalnya. Kemudian pada sistem transmisi terdapat 3 gangguan sinyal. Yang pertama itu attenuation, yaitu pelemahan. Yang kedua itu distortion, yaitu penyimpangan. Kemudian yang ketiga adalah derail. Saya jelaskan, gangguan transmisi adalah satu hal getaran atau gelombang yang mendistorsi pengiriman pesan dalam proses komunikasi. Gangguan menyebabkan perbedaan antara pesan yang diterima oleh penerima atau receiver dengan pesan yang dikirimkan oleh sumber atau source. Pada sistem transmisi terdapat 3 gangguan sinyal, yang tadi saya sebutkan attenuation, distortion, dan noise. Saya jelaskan, attenuation atau pelemahan adalah asal dari kata lemah yang berarti tidak berdaya. Maka pelemahan ini terjadi karena ada satu atau beberapa faktor yang menyebabkan sinyal dalam transmisi tidak mampu dicapai. Sinyal yang dipancarkan oleh transceiver tidak mampu ditangkap oleh receiver. Pelemahan ini terjadi karena satu hal, yakni jarak. Jangkauan yang terlalu jauh menyebabkan sinyal tidak mampu disampaikan. Jadi penyebab pelemahan tersebut adalah salah satunya itu jarak. Apabila jaraknya jauh maka terjadi attenuation atau pelemahan. Kemudian kedua adalah distortion atau penyimpangan. Apa itu penyimpanan? Yaitu penerimaan sinyal dalam suatu sistem komunikasi dapat dirusak oleh adanya kontaminasi sinyal transmisi. Sinyal ini akan mengakibatkan rusaknya sinyal yang diterima tidak sesuai dengan yang dikirim, atau dengan kata lain perubahan yang tak diinginkan di dalam bentuk gelombang yang terjadi di antara 2 titik dalam sistem transmisi. Distorsi adalah sebuah perubahan suara yang terjadi ketika amplitude sinyal melebihi range yang tersedia. Hasilnya adalah timbulnya artefak harmonis tambahan seiring bentuk waveform berubah. Contoh distorsi adalah suara berisik yang dikeluarkan oleh speaker yang rusak. Distorsi biasanya ingin dihindari, namun untuk beberapa tujuan dalam bidang lain, distorsi justru diinginkan, terutama dalam bidang musik. Suara gitar contohnya cenderung bersih, menambahkan efek distorsi menghasilkan suara yang lebih menarik. Penggunaan efek ini tentu saja tidak harus untuk keperluan musik, juga bisa di dalam bidang game. Efek ini pun bisa menghasilkan suasana tertentu, misalnya suara radio yang agak rusak. Biasanya tidak semuanya, tapi salah satu dari distorsi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah noise atau derail. Noise di sini adalah sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu suatu sinyal gangguan yang bersifat akustik, yaitu suara, kemudian elektris maupun elektronis yang hadir dalam suatu sistem, rangkaian listrik atau elektronika, dalam bentuk gangguan yang bukan merupakan sinyal yang diinginkan. Seperti suara yang terjadi pada bidang elektronik, speaker, dan lain-lainnya. Sumber derail dapat dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama, sumber derail intrinsik yang muncul dari fluktuasi acak di dalam suatu sistem fisik seperti thermal dan short noise. Kemudian sumber derail buatan manusia seperti motor, switch, elektronika digital, dan lain-lain. Kemudian derail karena gangguan alamiah seperti petir dan bintik matahari, dan juga dari alami suara binatang misalnya. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya lanjut ke teman selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Afiazu dari kelompok 1 ingin melanjutkan presentasi dari Fajar Dwiriyandi tentang error control.
Error control adalah sistem yang mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada waktu data dikirimkan. Error control berfungsi untuk mendeteksi dan memperbaiki error-error yang terjadi dalam transmisi frame to frame. Ada 2 tipe error, yaitu frame hilang, suatu frame gagal mencapai sisi yang lain, frame rusak, suatu frame tiba tetapi beberapa bitnya error. Dalam error control ada beberapa metode, yaitu simple parity check, direct parity check, checksum, dan CRC coding. Masuk simple parity check, yaitu parity adalah sebuah sistem mendeteksi keadaan error yang menguji integritas data antara sistem komputer dan jaringannya. Bit parity merupakan bilangan biner yang ditambahkan untuk meyakinkan bahwa jumlah bit yang dikirimkan mempunyai angka 1 yang selalu genap atau ganjil. Bit parity adalah level bit pemeriksa, merupakan salah satu metode untuk mendeteksi kesalahan pada level bit. Bit parity adalah bit tambahan yang diberikan pada akhir bit atau baris terakhir dari kumpulan bit untuk digunakan dalam proses pengecekan kebenaran data pada saat penyimpanan atau proses transmisi. Kode simple parity check adalah kode bit tunggal untuk error yang n sama dengan k plus 1 dan d-min sama dengan 2. Tabel bawah ini adalah kode single parity check C54 data source atau cover. Sini ada 0000000 1001. Misalkan kita mengirimkan data 1011, kode word yang dihasilkan adalah 10111 yang kemudian dikirim ke penerima. Kita lihat 5 kasus berikut ini. Tidak terjadi error kode word, yang terima adalah 1011, sindrom adalah 0. Data word 1011 yang dibuat. Terjadi error bit tunggal pada A1, kode word yang diterima adalah 1001, sindrom adalah 1, tidak ada data word yang dibuat. Terjadi error bit tunggal pada R, kode word yang diterima adalah 101, sindrom adalah 1, tidak ada data word yang dibuat. Dengan teknik ini, bit redundant yang dinamakan parity bit ditambahkan pada setiap data word atau data unit hingga jumlah bit pada unit tersebut atau kode word menjadi genap atau ganjil. Masuk two-dimensional parity check atau bisa dibilang dua parity check. Metode ini lebih baik dari single parity check. Dalam metode ini, blok bit diorganisasikan ke dalam tabel terdiri dari baris dan kolom. Pertama-tama kita hitung parity bit untuk setiap unit data, kemudian diorganisasikan ke dalam tabel, kemudian kita hitung parity bit untuk setiap kolom. Contoh 2D parity check-nya itu 110011 101 1101 0111 001 001 yaitu adalah column parenthesis dan row parenthesis. Dia menggunakan dua dimensi, yaitu atas bawah dan kanan. Masuk checksum, yaitu checksum merupakan urutan angka dan huruf yang digunakan untuk memeriksa kesalahan data. Jika kamu tahu checksum dari file asli, kamu dapat menggunakan aplikasi checksum untuk mengonfirmasi salinan kamu identik. Kegunaan checksum adalah pemeriksaan file dan data lainnya untuk kesalahan yang terjadi selama transmisi atau penyimpanan. Misalnya, file mungkin tidak diunduh dengan benar karena masalah jaringan selama transmisi atau penyimpanan. Misalnya, file mungkin tidak diunduh, drive menyebabkan korup pada file pada disk. Kita masuk ke cyclic redundancy check, yaitu singkat CRC. CRC adalah suatu cara untuk mendeteksi perubahan kecil dalam blok data. Deteksi kesalahan sangat penting ketika program komputer yang dikirim atau disimpan, karena kesalahan bahkan 1 bit, mungkin karena ratusan ribu, seringkali cukup untuk membuat suatu program rusak. Cyclic redundancy check atau kita sebut juga CRC, metode yang umum digunakan untuk mendeteksi error. CRC beroperasi pada sebuah frame atau blok. Setiap blok berukuran M bit yang akan dikirim dan dihitung CRC
checksumnya berukuran R bit, kemudian dikirim bersama-sama dengan frame dengan ukuran M plus R bit. Cara menghitung cyclic redundancy check yaitu disebut sebagai CRC jika MX menjadi frame dengan M bits dan jika hanya sedikit polinomial generator dari M bits dikatakan sama dengan R. Jika R menjadi derajat dari C, X menambahkan sebanyak R bit 0 ke LSB dari frame. Jadi frame berisi M plus R bits dan sesuai dengan polinomial XRM. Membagi bit string sesuai XR. Bit string ini sesuai dengan C, X menggunakan pembagian modula 2. Kurang sisanya yang bitnya selalu lebih sedikit dari R. Dari string yang sesuai dengan XRMX menggunakan pengurangan modulo 2 penambahan dan pengurangan yang sama dalam 2. Hasilnya adalah frame checksum yang akan dikirim disebut polinomial MX. Contoh soalnya itu. Untuk lebih jelasnya, contoh CRC dari pengiriman data menggunakan CRC 8 dan CRC CCIT sebagai berikut. Terdapat pesan berisi kelompok 06 yang akan dikirimkan, maka original message-nya yaitu MX kelompok 6 01 10 110 110 011 yaitu Asial to binary, generatornya C X sama dengan X8 tambah 2X tambah X1 tambah 1. Jadi hasilnya 10000011. Message setelah ditambah bit 0 sebanyak 8 sama dengan 1011 0110 011000. Proses perhitungan CRC dibuka dengan notepad. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Putra Fauzan Sipahutar dari kelompok pertama. Jadi saya akan membahas tentang flow control. Jadi pengertian flow control dalam komunikasi data itu, yaitu flow control adalah proses pengelolaan laju transmisi data antara dua node untuk mencegah pengirim terlalu cepat kehabisan data dan penerima lambat dalam menerima data. Ini adalah mekanisme untuk pengirim data penerima untuk mengontrol kecepatan transmisi. Jadi flow control ini yaitu untuk mengontrol antara si pengirim dan si penerima, sehingga penerima tidak kewalahan dengan data transmisi node. Flow control harus dibedakan dari kontrol konsisten yang fungsinya digunakan untuk mengendalikan aliran data ketika kemacetan telah benar-benar terjadi. Flow control ini penting karena adalah mungkin jika komputer pengirim mengirimkan informasi pada tingkat yang lebih cepat dan komputer tujuannya untuk menerima dan memproses mereka. Jadi kegunaan flow control itu si pengirim mengirim data dan si penerima bisa menerima data tersebut sehingga si penerima tidak ada kewalahan. Itulah kegunaannya flow control itu. Dalam hal ini dapat terjadi jika komputer penerima memiliki beban lalu lintas berat dibandingkan dengan komputer pengirim, atau jika komputer penerima memiliki lebih sedikit daya pemrosesan dari komputer pengirim. Dan lanjut yang selanjutnya yaitu tentang timeline komponen, yaitu komponen-komponen dari flow control tersebut. Jadi komponen-komponennya tersebut ada yang dinamakan nanti seperti stop and wait dan go back ARQ dan lainnya. Dan selanjutnya timeline events atau cara-caranya
cara-cara pengiriman data tersebut. Cara kerjanya seperti yang sudah tertera di gambar di di frame bit terjadi error. Dan selanjutnya kita membahas tentang stop and word ARQ. Stop and word ARQ ini itu protokolnya yaitu sender mengirimkan frame ke receiver secara berurutan. Dia mengirimkan frame ini secara berurutan. Terus setiap penerimaan frame beban error. Jadi dia setiap penerimaan frame beban error dari sender receiver akan membalas dengan mengirimkan ACK atau ACK acknowledgement. Terus pengiriman frame berikutnya akan dilakukan jika sender menerima ACK. Dan jika receiver memberi error frame ataupun tidak berurutan duplikasinya, maka frame tersebut akan discard. Tidak ada aksi selanjutnya dari receiver. Dan adapun go back ARQ yaitu bentuk pengontrolan kesalahan. Dia mencari kesalahan didasarkan atas teknik kontrol arus sliding Windows yang biasa disebut juga dengan go back and ARQ. Dalam metode ini ARQ bisa mengirim deretan frame yang diurutkan berdasarkan suatu modulo. Dan adapun fungsinya yaitu tujuannya untuk mendeteksi kesalahan pada sebuah frame, stasiun tujuan mengirim balasan negatif atau reject untuk frame tersebut. Stasiun tujuan kemudian membuang frame itu dan semua frame-frame yang nantinya akan datang sampai frame yang mengalami kesalahan. Jadi frame yang mengalami kesalahan tersebut dengan benar. Jadi stasiun sumber bila menerima reject harus melakukan retransmisi terhadap frame yang mengalami kesalahan tersebut, plus semua frame mengganti yang ditransmisikan sementara. Dan selanjutnya selective refeed. Sistem refeed ARQ juga bisa disebut dengan selective distribution informasi tentang selektif menolak permintaan. Jadi menolak permintaan ulang-ulang secara otomatis. Selektif menolak permintaan ulang otomatis adalah teknis error kontrol dalam pengiriman hanya memancarkan kembali blok yang salah. Topik lain sumber daya pada sistem komunikasi yang terkait dengan selektif menolak permintaan ulang otomatis. Dia menolak permintaan ulang otomatis. Dengan selective reject ARQ, frame-framenya hanya ditransmisikan adalah frame-frame yang menerima balasan negatif. Dalam hal ini disebut thread atau frame-framenya waktunya sudah habis. Sebagai contoh, bila frame 5 diterima rusak, B mengirim reject 4 yang berarti frame 4 tidak diterima. Selanjutnya dan berikutnya seperti itu juga. Jadi sekian dari saya penerangan tentang flow control. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.